Mas, sayang banget ini kayaknya udah maksimal timnas kita, tapi ya walaupun hasilnya ini mengecewakan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi saya tetap bangga Mas dengan timnas ini yang ya, it's a game gitu. Yap. Kalah menang itu biasa Mas. It's a game, it's a proses yang tadi kita sebut di awal. Saya menyukai proses ini sebetulnya ya, dari sisi permainan sebetulnya tim ini udah mulai berprogres dari lawan Brunei, Filipina, Malaysia, terakhir lawan Thailand bukan peak sih sebetulnya, tapi sudah mulai menunjukkan kita punya mentality, kita punya cara untuk bisa mengubah ketika situasi deadlock. Cuman kok di laga final ini nggak keluar ya? Iya. Nggak keluar. Kurang greget itu ya? Kurang greget, kayak kurang apa ya? Tapi emang Vietnam jago sih. Vietnam bagus dalam artian mereka mempermainkan tempo kita, Ya. mempermainkan psikologis kita. Berapa kali mereka jatuh, perlu pengobatan. Itu kan kita mau naik, turun lagi. Kita mau panas, dingin lagi. Itu dimainkan secara itu, which is legal sebetulnya kan, tapi nyebelin. Itu yang mereka coba gimana caranya supaya Indonesia nggak nyaman. Itu yang dipraktekkan oleh Vietnam. Dari sisi pressing, sebetulnya mereka nggak nge-press full court, Ya. bukan man to man. Mereka betul-betul half court. Mereka nggak maju ketika pemain kita megang bola di belakang, tapi begitu satu kaki melangkahkan kaki di halaman mereka, langsung satu masuk. Begitu mereka nyoba maju lagi, dua masuk. Jadi nggak ada ruang gerak, nggak ada opsi passing. Walaupun jarak antar pemain kita nggak terlalu jauh, rapat juga jarak pemain kita, tapi nggak ada opsi passing ketika mereka nutupnya dengan betul-betul. Jadi kalau Vietnam pelatihnya bilang, kita sudah mempelajari permainan Indonesia. Dan ini bukti yang dipraktekkan oleh Vietnam. Mereka tahu gimana ngerusak ritme kita, itu yang utama kan. Pasti kita akan coba megang bola. Di awal-awal dengan masuknya Ferrari, kita bilang kayaknya bakal ada long ball nih yang dikirim dari belakang langsung bypass lini tengah. Dan itu sempat Raven dapat kesempatan, Rehan Hanan dapat kesempatan. Kayaknya satu lagi tadi Rahmat Arjuna juga dapat satu kesempatan. Tapi that's it, udah. Habis itu mereka udah pelajari Indonesia bakal main long ball, lo tunggu di sini siapa yang akan nyundul, semuanya bisa dibalikin dengan sempurna gitu. Kalaupun kepepet, mereka buangnya bolanya ke arah samping. Mereka nggak mau ambil risiko asal buang bola gitu. Buang bola ada maksudnya, ada niatnya gitu. Gue buang bola ke teman gue akan ngambil. Ketika teman gue nggak ada opsi, gue buangnya keluar. Mereka setup lagi defense. Jadi secara strategi bisa dibilang kita kalah strategi dari Vietnam. Sebetulnya ini kan pertandingannya sangat ketat ya. Kalau kita lihat jumlah peluangnya, kita memiliki 3 peluang tadi di babak pertama. Babak kedua tuh hampir nggak ada Mas. Tapi sebetulnya Vietnam sendiri juga tidak memiliki banyak peluang. Tapi dia bisa memanfaatkan satu peluang yang menurut saya, kalau saya tadi lihat bagaimana mereka mengambil corner, mereka selalu ngasih itu ke yang jauh. Dan selalu ada, dan tadi terbukti ya, ada second line yang udah menunggu 3 orang, dan itu tidak diantisipasi oleh kita. Dan inilah final ya Mas ya. Kesalahan-kesalahan seperti ini akhirnya menghukum kita. Tadi kita bilang akan ketat, tapi kan kita prediksinya ketatnya jual beli serangan nih. Tapi ini lebih ketat defensive game plan yang rapi oleh Vietnam, yang memaksa kita kebongkar pertahanan. Kita nggak punya banyak opsi untuk bisa melakukan apa yang kita lakukan lawan Thailand. Kebebasan itu tidak diberikan oleh Vietnam. Lalu tadi main games mereka, lalu gimana mereka ketika mendapatkan bola-bola corner, itu mereka prepared banget. Siapa yang dituju, bola kemana, siapa yang ngambil bola pertama, akan di flick ke dalam, dari situ ada yang akan mengambil. Patternnya kan dari tadi seperti itu. Dan yang kejadian, yang ketika mereka gol, bolanya ke belakang, pattern ke tengah, sama sekali pemain kita nunggunya di dalam kotak kiper, lebih ada di situ. Sementara 3 orang kan tadi Glenn bilang, 1 orang langsung tembak nomor 18 dan itu menjadi gol. Ya, satu miskalkulasi dalam mengatur serangan. Soalnya kalau kita bilang bukan miskalkulasi, selebihnya Vietnam nggak banyak kok peluang kan. Betul. Dari corner pun mereka tadi banyak kesempatan, tapi nggak ada kok yang jadi peluang. Berapa kali kesempatan counter nggak jadi gol juga. Artinya nggak mudah juga buat mereka mencoba menciptakan gol ke gawang kita gitu, karena memang kita defense-nya juga rapi juga. Cuman ya final, detail matters, dan detail itu dimenangkan oleh Vietnam. Dan tampaknya kemarin kalau kita bandingkan dengan melawan Thailand, tampaknya Ardiansyah lebih bekerja keras ketika kemarin melawan
Thailand. Ya, lebih banyak saves ya. Betul. Tadi bahkan nggak ada. Jadi Satu temponya aja. juga kan naik turun. Tapi Mas gini, soal taktik dari Graal Vandenberg. Tadi kita sudah prediksi di awal. Dan biasanya kita memainkan 4 back. Ya. Tapi tadi diturunkan 3 back. Mungkin tadi salah satunya tadi Mas Sabto udah katakan bola-bola long ball dari Ferrari. 3-4-3 tadi dimainkan, Mas. Ini apakah memang karena pendekatannya Vietnam yang kita bisa meredam Vietnam dengan taktik itu, atau ada maksud lain yang sebetulnya memang tidak berjalan? It doesn't work gitu. Iya, sebetulnya defensively work. Tiga-tiganya punya kemampuan untuk bisa menahan serangan-serangan dari Vietnam. Tapi apa yang kita harus lakukan setelah kita berhasil meredam serangan, ketika bola itu masuk di sepertiga kedua, wingsnya nggak jalan sama sekali kan? Ya. Donitri tadi agak bingung positioningnya ketika di tengah, kanannya Frankie Misa, Dion berapa kali di posisi kanan bergantian dengan Robbie, tidak ada sama sekali kiriman umpan ke Raven. Kemanapun itu bola ke arah ke depan tidak ada yang dari wings. Dari kiri pun seperti itu. Mau Frankie Misa yang ada di posisi itu tidak bisa memberikan umpan. Rahmat Arjuna di depannya nggak bisa juga melakukan itu. Ya praktis apa yang dilakukan Vietnam dengan ketika kita mau melakukan cross, tutup bola itu jangan sampai nyampe cross itu datang. Yeah. Itu kan gimana antisipasi dari Filipina, antisipasi dari Malaysia kan sebetulnya sudah terlihat dari situ. Gimana caranya Indonesia jangan sampai melakukan crossing. Mereka meredam kita supaya kita tidak mencetak gol. Filipina sukses melakukannya, Malaysia sukses melakukannya, ya Vietnam mempelajari itu. Gimana caranya supaya wingback kita nggak aktif untuk bisa memberikan umpan-umpan progresif ke depan. Itu yang menjadi salah satu titik lemah dari kita ya. Pemanfaatan wings kita baru kan tadi berapa, mungkin kalau kita bisa tambahin mungkin 10 menit, 15 menit, sepanjang 90 menit hanya 15 menit yang kita manfaatkan wings untuk serangan. Itu pun datang dari sisi kiri doang gitu ya. Kanannya praktis, mau diganti Ahmad Maulana pun tidak berjalan. Nah, satu lagi yang menurut saya agak sedikit bukan membingungkan ya, apa ya, pertanyakan bisa dibilang seperti itu, pergantiannya mepet banget. Ya. Kalau kemarin lawan Thailand, kita patternnya sudah jelas dalam menyerang kan. Kita sudah menyerang dengan materi seperti ini, golnya nggak kejadian-kejadian nih. Kita perlu pemain-pemain tinggi untuk bisa manfaatkan crossing, karena crossingnya kan sudah jalan ketika lawan Thailand. Tapi kan sini kita crossing nggak ada. Pergantian pemain kreatif yang bisa memberikan perubahan, entah itu Arkan Fikri dari break kita udah lihat, dia udah pemanasan, udah copot rompi, oh kayaknya bakal masuk nih. Baru masuk menit ke 80. Hoki Caraka mau berapa menit yang dimanfaatkan untuk bisa memberikan perubahan, kayaknya kan sulit. Oke, kita tahan dulu Mas, saya mau ajak teman-teman, ini penyerahan piala ya. Yes. Peringkat ketiga, kita tahu ada Thailand yang kemarin mengalahkan Filipina dengan skor 3-1, dan Indonesia akhirnya harus takluk dari Vietnam kembali, belum bisa membalaskan dendamnya dari turnamen 2 tahun lalu, dan juga Vietnam yang kembali juara ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. Kita akan mengajak Anda untuk bisa melihat ke lapangan. Ini merupakan proses dari penyerahan piala yang tampaknya ini akan langsung diberikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan juga kita lihat ada Menpora Dito Aryo Tejo yang juga tampak hadir langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mas, tapi selain dari penyerahan piala peringkat 1, 2, 3, ada juga player of the tournament. Menurut Mas Sabto, siapa Mas? Tadi Vietnam nomor 7 udah jadi man of the match. Seperti kali ini yang Mas Sabto bilang, bagus banget. Yang waspadain 7, 8 agak nggak terlalu kelihatan, tapi 7, 11 itu kan dua pemain yang emang kalau lepas bahaya banget. Dan mereka bisa melepaskan diri. Mereka punya cara untuk melepaskan diri, ngebelakangin gawang, putar balik, ngelepasin diri berapa kali. Situasi seperti itu butuh jibaku dari Kade Karel, butuh jibaku dari Kakang, bahkan berapa kali pemain tengah ikut nutup untuk bisa mengganggu dia gitu. Kalau kita ngeliat progression Vietnam kan cuma main 2 game tambah semifinal ya, 4, sementara kita 5. Kalau dari 3 game yang mereka lakukan, dia nomor 7 termasuk salah satu pemain yang bisa dibilang paling outstanding. Kalau kita bicara tim juaranya ya, Vietnam outstanding. Tapi kalau Indonesia? Kalau dari Indonesia,
Rehan Hanan dan Kadek Karel sih. Rehan Hanan dan Kadek Karel. Hanan dan juga Kadek Karel. Dan juga Kadek Karel. Ya mungkin kalau harus memilih personality, leadership, semuanya dirangkum jadi satu, Kadek Karel sih. Karena Kadek kan kita sebetulnya sudah mengikuti kan sejak under berapa dia? Under 20 waktu itu. Dan terlihat bagaimana dia pengaturan emosi, bagaimana dia merespon, bahkan bagaimana dia berbicara ke media. Itu salah satu pemain yang cukup dewasa ya Mas ya? Iya. Cukup dewasa, dan tadi di saat kita harusnya nyerang tapi dia masih mau fair play ngebuang bola. Ya. Tadi kan kita lihat gemes banget saya itu gemes banget. Kok baik banget sih lo Kadek gitu. Tapi ya itulah persona dia. Kan sempat ngobrol sama UK ya. Ini pemain ikut liga usia Liga Top Score itu pulang pergi dari Bali ke Jakarta setiap minggu. Setiap minggu dia diantar orang tuanya ke sini, balik sana belajar, balik lagi. Jadi emang dia punya dedikasi besar untuk jadi pemain, dan itu terwujud ya. Gimana orang tuanya nge-raise dia menjadi pribadi yang baik, itu kelihatan di sini. Jadi pemain yang bisa ngotot iya, bisa baik juga iya, bisa sportif kelihatan sekali. Dan yang penting tuh ya leadershipnya sih. Kalau disuruh milih dari semua pemain yang kita punya, ya saya sih tetap melihat Kadek Karel sih. Dan jarang ada pemain Indonesia yang bisa menembus posisi center back di liga kita Mas. Biasanya liga kita itu 2 back tuh selalu asing dan juga asing. Mungkin hanya Rizky Ridho dan juga Kadek Karel. Kemarin Bang Bes mengatakan kalau nanti suatu saat Rizky Ridho pensiun, kita sudah punya penggantinya. Ada Kadek Karel yang bisa mungkin menggantikan, bahkan bersaing di senior. Bahkan bersaing, bukan berarti nunggu Ridho pensiun, belum tentu. Bahkan ini justru alarm buat Rizky Ridho untuk dia lebih fight lagi. Gue emang earn posisi gue sebagai salah satu starter gitu. Tapi nanti begitu ada persaingan, kalau Kadek Karel dipanggil juga, artinya kan emang ini semakin sehat gitu loh. Dua-duanya bisa bersaing memperebutkan satu posisi yang dua-duanya pemain lokal. Bisa aja nanti misalnya Jay Izesnya cedera misalnya, ada Mesilgers kena akumulasi misalnya, dua-duanya bisa main bareng gitu kan. Siapa tahu bisa seperti itu juga. Jadi ya we'll never know. Kalau ngelihat progresnya, kematangannya, decision makingnya, ya dia yang paling dewasa lah diantara di balik usianya yang masih muda, tapi dia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Oke, Mas, kita akan kembali ke lapangan lagi. Tadi tampaknya sudah penghargaan untuk wasit. Sekarang lagi dibacakan, ini kayak pemain terbaik ya Mas? Pemain terbaik dari Rising Star. Oh, ini emang kayak Dante ya kita sebutkan. Ini yang nomor 7-nya Filipina ya. Waktu itu kita bilangnya, waduh mereka punya Dante. Emang bagus sih mainnya. Tapi bagus mainnya, cepet. Bagus. Gimana dia? Nomor dia 8 sama yang dreadlock itu kan, yang rambutnya begitu-begitu. Dua-duanya kelihatan 7 dan 20 Filipina. Dan tapi kalau kita berbicara sedikit soal Filipina, memang sepak bolanya ini tampak semakin baik dan juga semakin baik ya. Dulu kan kita tahu Filipina bukan Oke, sebentar Mas, ini ada Mauro Sirait yang akan konferensi pers di depan di Ridho. Silakan kita dengarkan bersama. Hari ini, dan saya yakin ke depan dengan doa dan usaha bisa bangkit kembali. Ya, seperti Pak Presiden Prabowo selalu bilang, semangat untuk mendapatkan yang terbaik. Nanti kami ngobrol sama anak saya Joshua, bagaimana kalau kita juga tetap perhatikan, walaupun belum berhasil timnas kita, kami memberikan bonus kepada setiap pemain 100 juta rupiah, dan kepada pelatih, satu orang pelatih 300 juta rupiah. Ya, uangnya uang dari pribadi saya. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai, dan bangkit kembali ya. Kami bersama, dan kalian tidak sendirian. Ya, saya mendukung dengan hati. Merdeka. Terima kasih banyak. Yaitu bonus dari Menteri Perumahan. Kalau saya dengar 300 juta dari kitanya. Itu mungkin bentuk apresiasi, karena memang apapun hasilnya, walaupun kita juara 2, tapi luar biasa tim ini Mas. Dan juga buat kiper terbaik. Kiper, ini Jason Raven apa nih? Tadi
best goalkeeper Muhammad Ardiansyah. Ini top scorer. Ini top skor. Berarti 7 gol ya? 6 gol Brunei, 1 gol melawan Thailand. Jens Ravan, pemain dari Bali United yang akan berlaga di Super League musim depan. Ini pemain yang apa mas? Dapat dikatakan apakah karena tadi suplai bolanya memang tidak maksimal terhadap dia, jadi memang dia tidak bisa apa-apa, tadi betul-betul dikurung oleh pemain-pemain Vietnam. Itu kan yang terjadi di beberapa laga di mana kita nggak bisa bikin gol juga kan. Kita bicara pemain yang nggak dapat cukup suplai oleh rekan-rekannya, sementara dia bisa mencetak gol ketika mendapatkan suplai yang bentuknya apapun lah, entah itu dia tap in, entah itu dia bola ke dalam kotak penalti, apapun bola-bola yang dia harus melakukan sprint. Sebetulnya dia bisa melakukan itu, tapi kali ini dia tidak bisa melakukannya karena memang salah satu faktornya adalah tidak banyak opsi peluang yang diberikan oleh rekan-rekan. Dan Vietnamnya rapi mas. Vietnamnya rapi banget. Rapi banget. Ketutup. Ya, nomor 7. Nomor 7 kan. MVP nomor 7 dari Vietnam yang juga hari ini menjadi man of the match. Dia udah main di timnas senior kalau nggak salah 22 kali deh. Udah banyak juga capsnya di timnas senior. Jadi emang pemain U23 most valuable player, MVP di ASEAN 23 Championship Mandalika Cup 2025. Berarti kita tadi dapat top skor 1 Jens Ravan dan juga best goalkeeper Muhammad Ardiansyah. Tadi ini apa nih? Prize presentation ceremony. Oh. Sekarang ke acara puncak. Mungkin mulai dari Thailand ya yang peringkat 3 mas. Tapi saya lupa nanya di awal. Menurut Mas Sabto, dengan melihat persaingan sekarang di ASEAN, apakah memang Vietnam masih yang terbaik atau melihat 3 kali dia juara, atau memang Thailand atau mungkin Indonesia yang sebetulnya terbaik di kelompok umur? Iya, kalau bicara Vietnam, dia bisa mempertahankan gelarnya. Bahkan jangan lupa loh, AFF Senior mereka juga loh juaranya. Oh iya. Iya kan? Ya. AFF Senior walaupun kita nurunkan tim U22, akhirnya kita tidak lolos grup, tapi faktanya mereka menjadi juara. 2 kali home and away lawan Thailand mereka bisa menang. 1 di mereka sendiri menang, di Thailand mereka menang, di Vietnam juga mereka bisa menang. Artinya ya memang apa yang mereka lakukan dari grassroots, dari youth development, dari liganya yang kita bicara, kita mungkin mengesampingkan Liga Vietnam, faktanya secara kualitas liga mereka ada di atas kita. Tim kita kalau ketemu mereka kesulitan juga, kalau ketemu klub-klub asal Vietnam juga. Artinya ya mereka memang melakukan PR-nya untuk bisa membuat timnas yang tangguh. Ini mereka belum main naturalisasi loh. Naturalisasi mereka pasti banyak. Kita tahu bagaimana mereka di Amerika Serikat, dimanapun di negara-negara Barat pun banyak juga diasporanya mereka gitu. Kalau mereka mengintip ke sana, ya bisa juga mereka punya source yang lebih dengan seperti apa yang dilakukan oleh Filipina. Filipina ya kita juga tahu kan bagaimana banyaknya diaspora mereka akhirnya berdatangan, dan akhirnya mereka menunjukkan bahwa selama ini kita menganggap remeh Filipina, selama ini kita menganggap remeh Kamboja, bahkan di AFF kemarin sulit kita melawan mereka. Laos pun seperti itu. Maksudnya tidak ada lagi negara-negara yang setiap main, ya kecuali Brunei lah ya. Brunei kan bahkan Timor Leste pun sudah mulai berkembang pesat pun sulit. Mereka tuh masih raw banget, tapi berani dalam bermain. Timor Leste pun kita lihat kan, mereka tuh gimana mereka nyerangnya rapi banget, transisinya bagus, pemainnya cepat-cepat, eksekusinya bagus, tapi defense-nya kadang-kadang mereka belum memperhatikan defense-nya. Jadi kadang-kadang ke counter kebobolan masih raw atau masih mentah gitu. Tapi source-nya mereka punya. Ini yang harus kita lihat, bahwa kita menganggap diri kita bagus, tapi jangan lupa yang lainnya juga mencoba menutupi gap juga loh. Karena bahkan ada satu pemain Timor sekarang yang juga di Super League, ada Galih Freitas yang dulu main di Semarang, sekarang di Surabaya. Itu kan juga menunjukkan bahwa dulu kan nggak ada pemain Timor Leste yang main di liga kita kan. Tadi Filipina juga ada 2 kan? Yes. Tadi Thailand sudah mendapatkan penghargaan ya, hadiah dari pihak panitia, dan sekarang sebentar lagi ini Indonesia yang menempati posisi kedua akan mulai mendapatkan medali dan juga hadiah.
ini tampak dipimpin oleh kapten tim Mas Kadek Arel yang memimpin tim untuk bisa melakukan prosesi penyerahan. Kita saksikan dulu bersama teman-teman bagaimana penyerahan hadiah kepada timnas Indonesia. Ini meskipun kita juara 2, tapi kita lihat ini masih banyak penonton-penonton yang masih bertahan dan juga masih ingin memberikan dukungan ya Mas ya terhadap timnas kita. Ya karena apapun harus kita apresiasi. Mereka udah coba main maksimal, tapi Vietnam memang kelihatan solid banget. Ya. Kan kita selalu bilang Vietnam akan menjadi tim yang selama ini dari lawan-lawan yang kita hadapi pasti akan paling sulit. Karena dari sisi bagaimana mereka bermain, bagaimana dari mereka defense, bagaimana mereka selalu bisa unggul bola-bola atas, itu yang betul-betul menyulitkan kita kan. Tadi bola apapun bentuknya bisa dibalikin, bola apapun bentuknya bisa dibalikin. Ya karena keputusan-keputusan yang tepat bagi mereka ya untuk bisa melakukan sundulan itu. Jadi memang udah rapi dan sudah terprogram banget lah ya. Masuk final ini mereka tahu apa yang harus kita lakukan supaya Indonesia nggak berkembang. Bahkan tadi betul-betul zero mistake ya, tidak ada kesalahan passing, tidak ada kesalahan antisipasi. Ya. Dan memang ketika harus kasar ya kasar dikit gitu kan, mereka tetap lakukan itu kan. Tetap lakukan gimana caranya supaya Indonesia tuh nggak balik ke performance-nya mereka. Betul-betul tahan terus. Ketika harus kasarin lagi dikit. Ya kayak gitu-gitulah. Bahkan tadi pelatihnya juga ikut-ikutan. Iya, pelatihnya ikut-ikutan. Itu cara-cara dia untuk bisa memecah konsentrasi dan juga emosi ya. Tim asistennya tadi Robi mau ngelempar bola, disebarin minuman depan situ, ada aja. Aduh. Jadi ya itulah siapa yang paling matang itulah yang memang ya lebih berpeluang juara di final. Dan memang malam ini kita akui memang Vietnam pantas untuk bisa meraih gelar juara, meskipun saya sih gak gitu kecewa dengan sedikit kecewa dengan permainan timnas, tapi oke lah Mas, gak jelek juga tapi gak sebagus itu juga, tapi kurang greget aja gitu loh. Ya kalau baca komen-komen, baca grup-grup WhatsApp, rata-rata emang gak layak kita menang, emang gak layak kita juara. Ya karena Vietnamnya memang lebih bagus. Kali ini kita gak punya jawaban atas mereka. Ya dari setup awal mereka udah menang strategi. Dari in-game management kan yang gue puji Gerald Van den Geer sampai ke final itu, kok tadi kurang kelihatan ya untuk bisa mengubahnya gitu. Memasukkan Arkan Fikri menit ke-80. Ini pemain yang butuh waktu lumayan lama ya untuk bisa memanaskan. Nggak bisa bukan tipe striker yang letak tek begitu kan. Ini gue mengatur ritme pola, gue buka serangan dari mana, itu kan butuh waktu lebih untuk bisa mengubah permainan gitu. Sementara kalau mau lo masukin striker atau pelatih memasukkan striker kan udah jelas. Oh lo tugas lo di depan, lo nunggu bola seperti itu gitu kan. Atau ketika lo masukin back, ya lo tugas lo tambah defense atau seperti apa. Tapi kalau pemain tengah, pemain kreatif kan harus ada yang lo ubah kan. Dari gaya bermain tadi yang gak work supaya work gue harus ngapain ya. Itu kan butuh waktu. Lo dikasih waktu cuma 10 menit ya. Menurut saya pribadi agak sedikit terlambat untuk melakukan perubahan itu. Dan tadi hoki pun kan dimasukkan di akhir-akhir juga ya. 85 kalau nggak salah tadi. Ya, 85 itu juga menjadi tanda tanya, apalagi ya mungkin pelatih lebih tahu kita. Iya. Mungkin secara fisik Arkan Fikri belum siap, ya kita nggak tahu. Ya. Detan apa mungkin physically belum ini, kita nggak tahu juga ya. Tapi pilihan pelatih kan selalu ada risiko yang gue ambil, ya ini hasilnya gitu kan. Risiko kemarin dia ambil di Thailand, ternyata positif hasilnya. Ini risiko yang diambil di sini ternyata belum membuahkan hasil positif. Tapi kalau lo harus nilai dari 1 sampai 10 penampilan the whole turnamen Indonesia, berapa nilai yang lo kasih? 7,5 sih kayaknya. 7,5. 7,5 itu lumayan loh. Lumayan itu. 7 ke 7,5 lah. Karena tim ini tuh masih panjang teman-teman, karena selain dari AFF ini mereka perekat ini akan langsung kualifikasi Piala Asia. Ya. Kualifikasi Asia dan juga nanti akan SEA Games di akhir tahun. Betul. Kita emas di situ 2 tahun lalu. Ya. Jadi itu menjadi PR, tapi saya mau kembali lagi ke lapangan ini. Tadi Indonesia udah, sekarang timnas Vietnam. Yang sedang dimulai dari para staff official, diberikan hadiah menjadi juara dari ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025.
ngomong-ngomong sebentar, gue penasaran nih. Num, sini. Ini ada Hanum, gue penasaran sama Hanum. Ini Num. Hanum. Kita tengah-tengah dulu, kita ngobrol-ngobrol dikit. Num, tadi kan lu nonton sama kita. Gimana komentar Kalau lu dekat Hanum soal... wangi. Kamu Hanum apa Harum? Aduh. Kalian mau ngambil ya? Dia parfumnya emang beda, Mas. Beda ya? Parfumnya tuh emang beda. Yang di rumah gak kecium kan? Ya, Dum, tapi melihat penampilan timnas tadi, lu sebenarnya puas gak sih dengan penampilan mereka atau apa mungkin komentar yang lu bisa berikan? Atau gemes. Jujur menurut gue mereka udah memberikan yang terbaik sih. Gue bisa ngelihat dari effortnya sebetulnya, walaupun dalam beberapa lini lebih bisa maksimal ya. Dari awal juga Coach Jared mukanya emosi terus tuh. Kalau kita pantau, sayang aja kita Sampai tadi dapat kartu merah dia ya? Bukan ya? asistennya. Kayak yang di bench ya tadi ya, yang di bench tadi kena merah. Jadi menurut gue sangat emosional dan mungkin jadi pelajaran berharga banget sih buat Garuda Muda, karena tadi gue sempat wawancara Ravens, menurut dia juga offense, defense wise semuanya Vietnam memang di atas rata-rata gitu. Jadi para pemain pun mengakui, so buat kekalahan ini jadi pelajaran penting supaya nextnya bisa kemenangannya punya kita. Lu kan suka menasihati gue sebagai teman ya. Nah, gue pengen nasihat Lo kan ada gue. Ya, makanya gue pengen nasihatin lu untuk Arab. untuk netizen nih. Netizen tuh kadang-kadang kemarin juga Pak Erik bahkan sampai komentar, kalian tuh jangan bully. Kritik sama bully itu berbeda, Nung. Ya. Betul. Apa nih lu sebagai pegiat sosial media? Bagian sosial media. Kadang gue juga suka dibully sama netizen ya. Cuman gini sih, kadang kan ingatlah teman-teman, para pemain timnas ini juga mereka bersosial media. Support itu nggak cuman ada di stadion, support itu mentally juga datang dari yang mereka scroll setiap hari, which is adalah jempol-jempol kalian. Jadi dibangun kritikan yang konstruktif, yang membangun gitu, jangan menjatuhkan. Kalau kalah kita semua ngerasain sedihnya, kalau menang kita sama rata juga semua senengnya gitu loh. Jadi ya yang baik-baik aja, karena toh buat nama Indonesia gitu sih. Nih gue mau nambahin. Kemarin baru ada wawancara dengan Andri Tani. Dia kan di APPI kan, Asosiasi Sepak Bola Profesional. Sekarang yang paling menjadi isu di APPI itu apa? Apa? Mental health pemain. Mental health pemain. Sampai psikolog di APPI itu full. Karena pemain banyak yang butuh Curhat. konsultasi karena media sosial itu. Karena serangan-serangan yang mereka hadapi, karena ya mungkin mereka terkejut ya, yang kayak gitu-gitulah. Yang kayak gitu-gitu ternyata kan ada dampaknya loh buat pemain gitu kan. Kita di rumah mainan jempol gitu. Tapi yang terpengaruh kan mereka yang ada di lapangan. Jadi ya lebih bijak benar kan. Iya, kadang mereka juga lupa kalau pemain itu manusia sama kayak kita. Cuman bedanya mereka di lapangan, kalian di rumah depan handphone. Dan ingat, ini masih timnas U23 yang masih panjang. Ya. Masa depannya kita harus jaga, karena kalau misalkan mereka juga down, itu akan jadi kerugian untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Banget. Dan lo lihat gak sih, mereka ini bakat-bakat yang perjalanannya masih panjang banget. Jadi kita support mentally, physically, apapun yang mereka butuh kita kasih, kan kita supporter. Yes. Oke, Num, terakhir untuk teman-teman, harapan untuk timnas ke depan apa dari seorang Hanum Zanum, fans Indonesia? Untuk semua teman-teman timnas U23, khususnya, no matter how we love you, you still the gem of our hearts. Gak usah terlalu berlama-lama larut dalam kesedihan. Kita fokus ke depan, masih banyak kompetisi. Kita yakin kita bisa bawa pulang piala di kompetisi berikutnya. Amin. Satu pemain terbaik versi Hanum. Dua deh. Jens Raven, Kadek Karel. Sama Kadek Karel. Thank you, Num. Nanti kita ngobrol lagi ya. Thank you. Yes. Teman-teman, ini prosesi dari selebrasi Vietnam, meskipun tadi ada fans Vietnam, tapi tampaknya fans Vietnamnya sudah diungsikan karena memang ya, tapi selamat untuk Vietnam. Mereka tadi juga Jens Raven mengatakan kepada Hanum, memang pemain pun menyadari mereka deserve secara taktik, secara mentally, secara kesiapan mereka memang lebih siap dari Indonesia dan memang layak untuk juara. Mas, sebelum saya masih menunggu nih, apakah pemain kita akan keliling lapang dan juga menyapa supporternya, masih menunggu. Tapi ini kan habis ini mereka akan menghadapi Piala Asia. Mungkin catatan dari Mas Aryo, apa yang harus menjadi perhatian dan juga mungkin apa yang harus ditingkatkan dari timnas ini, Mas? Ya, kalau ngeliat tadi gimana lo caranya nge-crack pertahanan. Tadi kan sempat kita singgung beberapa alternatif yang bisa dimainkan gitu ya. Bukan mencoba mengajari coach gitu ya, tapi kan
berapa kali kita lihat yang bisa dimanfaatkan adalah betul satu bola-bola lempar di belakang back. Tadi berapa kali works. Pemanfaatan ruang-ruang sempit di mana berapa kali kita sebetulnya menciptakan seperti scrimmage di depan pertahanan mereka. 1-2 sentuhan tapi udah putus. Padahal kita butuh lebih banyak sentuhan untuk bisa nge-stretch pertahanan itu. Dan kita punya pemain-pemain untuk bisa melakukan itu. Tapi ketika nanti misalnya Tony bisa bermain, Arkan Fikri fit juga, Robi Darwis bisa atau Rehan lah yang bermain di situ, gue percaya kita bisa melakukan itu gitu. Kita kedepannya masih, ya ini kan masih work in progress ya. Ke U23 masih banyak kok pemain-pemain U20-nya yang ada di sini. Artinya emang ini tim yang masih sangat panjang perjalanannya. Dan kalau kita flashback 2 tahun lalu, tim Senas senior mereka udah kita kalahin. Kita kalahin, tim SEA Games-nya sudah kita kalahin. Sebenarnya kita yang menjadi momok kita Vietnam itu sebenarnya udah bisa kita balikan menjadi sebuah kemenangan dalam skala senior di round 2 2 kali. 20 tahun kita nggak menang di Hanoi, akhirnya bisa menang. Di sini kita menang. SEA Games kita lawan Vietnam di semifinal bisa menang. Artinya kan kita punya kemampuan untuk melakukan itu terhadap Vietnam gitu. Ya tinggal penyempurnaan beberapa strategi dan pasti pelatih udah melihat lah ya Vietnam. Kalau kita bisa ngelihat lawannya Korea Selatan mungkin nanti yang kita ketemu. Kalau Laos sama Macau ya mungkin kita di atas mereka lah ya. Tinggal Korea Selatan kan. Korea Selatan kan sebetulnya U23-nya kan kita kalahin juga waktu Piala Asia U23 ya kan di putaran yang finalnya yang adu penalti kan. Artinya kan kita harusnya bisa juga kan untuk memetik kemenangan atas tim seperti itu. Jadi ya tingkatkan kepercayaan diri, lebih banyak alternatif Oke, offense. teman-teman, kita akan mendengarkan pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memberikan tanggapan terhadap pertandingan final pada malam hari ini. Silakan. Setinggi ini nggak kelihatan. Silakan Pak. Erik dulu, Erik. Baik dulu Pak Eri. Ya, silakan. Anak-anak bermain maksimal, ya. Tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit. Ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah 1-0. Kalau dari pertandingan tadi Pak, kira-kira dari sisi apa yang harus ditingkatkan oleh para pemain juga? Ya memang kalau dibilang apakah ini tim terbaik, ya tidak. Karena kita kehilangan 2 pemain inti. Tapi ini bukan alasan ya, namanya bola kan 2x11. Tapi dengan Arhan dan Tony tidak bisa, ya memang keseimbangan lapangan tengah kita tidak bisa maksimal gitu. Dan kita sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan AFC Cup U23 di bulan tentu September ini di Sidoarjo. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba minta klub untuk support, apalagi nanti bukan tidak mungkin tim ini tadi Pak Menpora bilang ini cikal bakal untuk SEA Games juga karena usianya masih 20,74. Ini banyak pemain muda. Dan kalau tidak ada perubahan di SEA Games aturannya U22 terakhir. Jadi tim ini mayoritas masih bisa bermain dan semua bisa bermain kalau saya lihat gitu. Ini kan banyak catatan di lini serang ya, untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia, apakah nantinya akan ada tambahan pemain atau tambahan? Nah, ya kita lihat pemain yang ada. Kan sebenarnya Rafael nggak bisa main di sini. Marcelino, semua kan sebenarnya bisa bermain. Cuman kan kita coba memberanikan diri terus ada regenerasi. Ya, dan biar pemain yang sudah senior juga nanti kita lihat. Tapi bukan nggak mungkin nanti untuk U23 dan SEA Games
kita coba lihat kalau pemain-pemain ini bisa, ya kita kasih tim yang terbaik, ya karena kita pernah medali emas di SEA Games sebelumnya. Gantian lah, nggak usah berdiri melulu. Nggak apa-apa. Tuh, terakhir. Ditanya Pak Menteri. Ya, pastinya saya sangat apresiasi walaupun komposisi tim seperti yang tadi disampaikan Ketua PSSI ini belum full tim, tapi tim Indonesia berhasil sampai lolos final. Artinya strategi yang dipakai dan juga pola permainannya sangat baik. Kalau menang itu udah beda lagi urusannya. Tapi yang pasti tadi yang saya sampaikan, tahun ini kebetulan nanti September ada AFC dan yang paling penting adalah untuk SEA Games. Jadi kita anggap AFF ini bagus karena sudah masuk final dan nanti bagaimana kita evaluasi dan juga bagaimana kita memastikan strategi-strategi ke depan untuk memantapkan, mempertahankan emas di SEA Games. Itu tantangan untuk tahun ini. Jadi saya tetap minta masyarakat selalu dukung dan berikan doa yang banyak. Ada apresiasi nggak sih Pak dari Menpora atau PSSI untuk timnas kuat ini? Tadi kan Ada, kalau Pak Ara pasti. kan katanya menyebut akan memberikan uang pribadi 100 juta per pemain. Dan Pak Ara bagian dari PSSI, dia kan ketua Piala Presiden ya Pak Menpora ya. Jadi kalau ada dermawan yang suka sepak bola ya berkah ya, bener nggak Pak Menpora? Jadi ada, pasti ada. Pak Erik nanti Ya bonus apalagi. Nanti kita diskusi sama Badan Tim Nasional. Yang pasti untuk AFC Gerald. Pak Erik, secara keseluruhan penilaiannya terhadap Gerald Vandenberg di turnamen pertamanya gimana Pak? Bagus, saya rasa bagus. Tinggal tadi lini serangnya belum maksimal. Tadi beberapa kali juga coba berubah pola lewat kanan, lewat kiri. Ya beberapa kali tidak bisa. Ya mungkin ini yang nanti koreksi untuk perbaikan. Tapi terima kasih supporter hari ini memenuhkan. Tadi dari AFF apresiasi katanya rata-rata kalau di negara lain U23 ini 10 ribuan, tapi di Indonesia rata-rata bisa 20 ribuan, ini luar biasa. Jadi terima kasih kepada supporter yang mendukung di kala-kala tentu dengan hasil yang baik ataupun yang belum maksimal. Terima kasih. Pak Mendra terakhir supporter lah, Ya. apresiasi. Kembali saya apresiasi supporter yang ini walaupun junior, tapi GBK dipenuhkan. Mungkin kalau full capacity bisa full tadi ya, tapi memang karena aturannya harus ada batasan. Tapi full ini artinya memang energi dari support masyarakat yang menonton secara langsung ini memberikan semangat tambahan buat para pemain. Terima kasih. Terima kasih. Belum gua Apresiasi dari Menpora dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Dito Aryo Tejo terhadap timnas Indonesia yang sayang sekali lagi malam ini harus berada di peringkat 2, tapi tadi Pak Erick mengatakan bahwa masih panjang pemain-pemain ini masih akan bermain di SEA Games dan juga dukungan itu juga harus tetap diberikan karena tadi AFF sendiri mengapresiasi bagaimana 35.000 penonton untuk kelompok umur, Mas. Ini supporter kita memang luar biasa. Tadi bagian full, bahkan tadi sampai ada yang di atas, Mas. Ya. Iya, ini kalau stadion yang kapasitas 30-an, 40-an full capacity bisa kita penuhi. Kalau kemarin sempat di 20.000, sempat di 10.000. Artinya ya kita selalu lihat itulah ya di Indonesia, mau main di Sidoarjo, mau main di Manahan, mau main di manapun, selalu terlihat antusiasme di kelas usia gitu ya. Apalagi timnas seniornya gitu kan. Di kelas usia itu hanya di Indonesia. Bisa gua jamin hanya di Indonesia yang animonya seperti ini. Mau final Euro U17 penontonnya 7.000. Final Euro U20 finalnya 9.000 yang nonton. Kita babak pertama, babak grup aja bisa sampai 8.000 gitu kan di kelas usia. Inilah magnet dari Garuda yang ada di dada kita ya, magnet dari Garuda yang juga kita selalu banggakan. Ini merupakan momen teman-teman, apresiasi juga bagi para pemain meskipun tidak berhasil juara, tapi mereka tetap menghampiri para supporter. Tadi sudah ada seremoni
kepada Ultras Garuda di sisi selatan ya? Di sisi selatan, di sisi utaranya La Grande. ya. La Grande ini Ini selatan berarti. ini selatan ya? Selatan, barat, utara. Utara. Yes. Sekarang lagi prosesi bersama dengan La Grande. Ini tampak ada banner ya juga yang dibentangkan. Apa Mas ini? Heads up ya? Heads up. Heads up. Ya, tetap Tegakkan tegak. kepala. Tegakkan Tetap kepala. Kepala tegak. Kepala tegak untuk timnas kita, karena apapun hasilnya timnas tetap harus kita dukung dan juga tetap kita banggakan kapanpun Garuda tetap di dada. Mas, Ya, dukungan seperti ini ya yang harusnya memang fans ya seperti ini. ya betul, betul. Ini walaupun banyak masih fans yang ini kita lihat nih, teman-teman masih menunggu, pengen apa ya, pengen menyapa mungkin, pengen menyapa para pemain. Ada yang tulis, Yes. boleh saya minta kaosnya, banyak tuh kan yang nulis seperti itu. kita minta juga nggak ya? Nanti lewat di belakang. Mas, tapi melihat berarti kan ini hanya bulan September ya untuk kualifikasi Piala Asia. Tadi awal sudah September lagi. awal September. Tadi sudah katakan Korea Selatan, Laos dan juga Makau. Memang Korea Selatan yang menjadi lawan terberat dan juga tapi hanya juara grup yang akan lolos langsung dan juga juara 2 terbaik kalau nggak salah. Ada 4 juara 2 terbaik. Peluang kita melihat tim ini, Mas, seperti apa, dan juga apakah membutuhkan pemain diaspora yang mungkin ada beberapa pemain diaspora seperti Dion dan juga ada beberapa nama-nama lah yang mungkin bisa dipanggil oleh Gerard Vandenberg. Iya, kalau kita ngelihat yang kemarin kan sebetulnya diasporanya pada main ya. Kayak Hubner, kayak Nathan pada saat Marceng itu. pun bahkan main. Marceng masih main, Hernando masih main. Pemain-pemain apakah kita perlu obrol apa enggak? Cuman kalau ngelihat tim seperti ini sebetulnya kita punya kapasitas kok untuk bisa tampil bagus. Tapi tinggal decision making, kematangan dalam mencoba membongkar pertahanan itu. Lo ada alternatif apa sih selain ini yang tadi nggak works? Apa yang harus lo lakukan? Tidak hanya pelatih yang eksekusinya di atas lapangan, tapi juga pemain di atas lapangan, tapi juga pelatih. Bagaimana menambah pastinya setelah belajar dari ajang ini, melihat kembali ketika kita ketemu Jordan seperti apa, kita ketemu Australia waktu itu seperti apa, kita bisa ngalahin Korea waktu itu seperti apa. Itu kan blueprintnya bisa dilihat ya, walaupun mungkin skemanya berbeda gitu, tapi dengan komposisi seperti ini udah kelihatan kok 4-3-3 ini bisa works kok, dengan komposisi 4 back, dengan pola yang betul-betul bisa dikatakan baru dibandingkan berapa tahun kita bermain. Walaupun sempat gue singgung juga, tim Indra Syafri juga main dengan 4 back gitu ya, dan majority ada di sini juga pemain-pemainnya di komposisi backnya. Artinya mereka sudah terbiasa dengan sistem ini, ya tinggal ngerapin lagi sistemnya. Yang penting kan starting 11 lo udah dapat belum sih? Ya kan? Udah dapat belum? Akhirnya udah dapat kan, kalau kita bicara backnya yang di semifinal ya. Kalau gue pribadi ngelihatnya back di semifinal, Kakang, Kadek, Donitri di kiri, di kanannya Maulana atau Buffon. Kalau kita butuh nyerang lebih ke Maulana, kalau kita butuh defense yang kuat lebih di Buffon, seperti itu. Tengah juga kita kan udah dapatkan Arkan Fikri, Tony Firmansyah, sama Robi Darwis. Rehan Hanan bisa masuk situ. Rehan Hanan bisa taruh ke depan juga. Victor Detan masih ada di situ. Jens Raven. Apakah Jens Raven bisa bermain dengan hoki berdua? Siapa tahu bisa. Kan kita bisa melihat dua pemain ini bermain berbarengan. Jadi ya opsi pemain-pemain ini bisa terlihat. Kita saksikan ini teman-teman, apresiasi untuk para penonton. Pak Zaki, luar biasa. Terima kasih perjuangannya, Pak. Semangat luar biasa, Pak. Tapi melihat perjuangan teman-teman timnas ini gimana, Pak? Berjuang sampai akhir. Hanya memang di partai final seperti ini, tim yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan dengan maksimal untuk menciptakan gol itu yang bisa menangkan pertandingan. Jadi kita punya beberapa peluang, tapi sayangnya kita tidak bisa hasilkan jadi gol. Pak, tadi kita sudah membahas, ini kan sebetulnya turnamen pertama dari Coach Gerald, dan juga mungkin ujian utamanya adalah ketika nanti Piala Asia mungkin Mas Sabto ya. Itu persiapannya akan segera langsung dimulai? Ya, nanti setelah ini tim dibubarkan terlebih dahulu, kemudian minggu kedua Agustus nanti akan dikumpulkan kembali. Mungkin juga ada beberapa seleksi lagi nanti untuk melengkapi tim yang ada.
Oke. Karena itu kan mainnya di FIFA Matchday juga nanti. Oke. Kita saksikan, terima kasih banyak. Pak, salam untuk teman-teman di Timnas. Terima kasih sudah berjuang. Dukung terus Timnas Siap. Indonesia. Pasti. Mas, makasih ya. Terima kasih Pak Zaki, manajer Timnas dari U23, Ahmad Zaki yang mengatakan nanti Piala Asia yang akan menjadi ujian terberat. Kita juga akan reaction lagi ya. Kita akan reaction lagi. Dalam 2 minggu bahkan udah mau mulai lagi ya. Iya, berarti kan ini udah mulai awal Agustus. Tadi katanya dibubarkan dulu, tapi di akhir Agustus akan mulai dipersiapkan untuk Timnas. Mungkin saya mau mencoba untuk tarik beberapa pemain. Ahmad Maulana terakhir. Ahmad Maulana. Mas Ahmad, boleh sedikit komentar nggak? Gimana Mas, melihat penampilan puas? Ahmad Maulana apapun tapi luar biasa perjuangannya, salah satu bek kanan yang luar biasa juga yang kita apresiasi, bermain di Arema Malang dan juga mungkin memiliki masa depan di timnas kita, Mas. Iya, dari sisi offense ya tadi kita bilang ketika Buffon punya kemampuan untuk defense yang bagus, tapi kalau kita butuh pemain wing fullback yang punya kemampuan offense yang bagus, Ahmad Maulana salah satunya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini akhir dari perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton reaction dari awal Brunei sampai dengan final. Meskipun ini memang hasilnya tidak kita harapkan, tapi tetap kita bangga dan juga kita harus dukung timnas kita agar nanti Piala Asia kita bisa berbicara banyak dan semoga bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, Sama-sama, Mas Abdo. Glenn. Kita pasti ketemu lagi di reaction selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.